Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengurai tajwid surah Al-An'am ayat 71 bagian ke-1. Jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul. Lam sukun ini dinamakan dengan lam mutlak. Ada lam sukun, depannya bukan hamzah wasal ya. Kemudian tidak menghadapi lam atau ro. Maka lam ini kita baca dengan jelas. Qul anad'u. Anad. Dal sukun ini dihukumi qalqalah sughra karena huruf dal ini sukunnya sukun asli dan ada di tengah-tengah bacaan kita. Maka kita bunyikan memantul dengan pantulan yang kecil. Qul anad'u. Di sini juga ada hukum mad, namanya mad tabi'i dhahiri. Sebab ada waw sukun sebelumnya berharokat dhammah. Cara bacanya, huruf ain dipanjangkan 2 harokat. Qul anad'u min. Kemudian selanjutnya ada hukum ikhfa hakiki aqrab. Sebab ada nun sukun bertemu dengan huruf dal. Kenapa disebut aqrab? Karena huruf dal ini aqrab atau dekat makhrajnya dengan huruf nun. Sehingga ini dibaca samar-samar disertai dengung, namun tidak terlalu dengung. Jadi masih dekat dengan huruf nun ya. Min duni. Du ada hukum mad, namanya mad tabi'i dhahiri. Sebab ada waw sukun sebelumnya berharokat dhammah. Cara bacanya, huruf dal ini kita panjangkan 2 harokat. Min dunillahi. Selanjutnya lam pada lafaz Allah atau lam jalalah dibaca secara tarqiq. Sebab sebelumnya harokatnya kasrah. Cara bacanya lam dibaca tipis. La. Min dunillahi. Santai lidahnya ya. Kemudian di sini juga ada hukum alif lam, namanya alif lam syamsiyah. Sebab ada alif lam yang di hadapannya bertemu huruf syamsiyah, yaitu huruf lam juga. Cara bacanya, alif lam yang ini tidak kita baca. Jadi dari nun langsung kita masuk ke lam atau disebut idgham syamsi. Min dunillahi. La hukum madnya adalah mad tabi'i muqaddar karena huruf lam berharokat fathah panjang. Cara bacanya kita panjangkan 2 harokat. Min dunillahi ma la. Ma hukumnya mad tabi'i dhahiri. Sebab ada alif sebelumnya berharokat fathah. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Ma la. La juga sama kayak mim ya. Ini hukumnya mad tabi'i dhahiri. Sebab ada alif sebelumnya berharokat fathah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Ma la yanfa'una. Yang ada hukum ikhfa hakiki awsat. Karena nun sukun bertemu huruf fa. Kenapa disebut awsat? Awsat itu pertengahan.
Jadi tempat keluarnya makhraj fa ya, makhraj huruf fa ini tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh dari nun. Jadi pertengahan ya. Dibacanya samar disertai dengung, samar dan dengungannya seimbang. Ma la yanfa'una. Nah, hukumnya mad tabi'i dhahiri. Sebab ada alif sebelumnya berharokat fathah. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Yanfa'una wala. La hukumnya mad tabi'i dhahiri. Sebab ada alif sebelumnya berharokat fathah. Cara bacanya la panjang 2 harokat. Wala yadurruna. Ru, huruf ra dibaca tafkhim karena berharokat di atas yaitu harokat dhammah. Cara bacanya ra dibaca dengan tebal. Yadurruna. Nah, hukumnya mad tabi'i dhahiri. Sebab ada alif sebelumnya berbaris fathah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Wala yadurruna wa nuraddu. Huruf ra dibaca secara tafkhim karena berharokat fathah. Cara bacanya ra ditebalkan. Wa nuraddu ala. La hukumnya mad jaiz munfasil karena mad tabi'i ketemu dengan hamzah dalam 2 kata. Mad tabi'inya adalah fathah panjang pada kata pertama yaitu ala. Sedangkan hamzahnya adalah alif dengan harokat fathah, ini masuknya ke kata kedua yaitu aqabina. Maka cara baca huruf lam ini dipanjangkan, boleh 4 boleh 5 harokat. Ala aqabina. Ko hukumnya mad tabi'i dhahiri sebab ada alif sebelumnya fathah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Aqabina. Nah, hukumnya mad tabi'i dhahiri sebab ada alif sebelumnya berbaris fathah. Jadi walaupun berhenti di na, panjangnya tetap 2. Tidak dimatikan juga ya. Ini nun panjang tapi hanya 2. Aqabina. Wa nuraddu ala aqabina ba'da idh hadana. Hada. Da hukumnya mad tabi'i muqaddar karena dalnya berharokat fathah panjang. Cara bacanya huruf dal ini kita panjangkan 2 harokat saja. Idhadana. Saat kita berhenti di na, hukumnya mad tabi'i karena alif didahului baris fathah. Cara bacanya huruf na ini panjang 2 harokat, namun panjangnya hanya saat berhenti saja. Idhadana. Kalau dilanjut atau diwasolkan ke kalimat berikutnya, maka na-nya ini kita baca dengan pendek. Alifnya gugur karena ada takhallus bil hadfi. Takhallus bil hadfi ini jadi awalnya karena ada pertemuan 2 sukun. Di sini sukunnya alif huruf mad dan lam sukun pada tasydid ya. Nah, sukun ketika bertemu dengan sukun maka tidak bisa dibaca, sehingga sukun pertama ini ketika wasol dilepaskan. Nah, nun fathah kalau nggak ada alif ya jadinya pendek. Idhadanallahu. Lam jalalah dibaca secara tafkhim karena sebelumnya berharokat fathah, maka lamnya ini tebal. Hadanallahu. Selanjutnya ada hukum alif lam, namanya alif lam syamsiyah karena alif lam berhadapan dengan huruf syamsiyah yaitu lam.
Cara bacanya alif lam ini kita lewatin, jangan dibaca, masuk langsung ke lam berikutnya atau disebut idgham syamsi. Idhadanallah. Di lam jalalah masih ada hukum tajwid namanya mad tabi'i muqaddar karena ada lam dengan harokat fathah panjang. Cara bacanya panjang 2 harokat. Idhadanallahu kal. Berikutnya ada alif lam syamsiyah. Karena ada alif lam ketemu huruf syamsiyah yaitu lam juga yang huruf tasydidnya ya. Alifnya yang nempel di kaf. Kenapa huruf syamsiyahnya lam? Karena jika lam ini diurai ada tasydid ya. Sebetulnya terdiri dari 2 huruf lam sukun dan lam fathah. Jadi huruf syamsiyahnya lam lagi, lam yang sukun tidak dibaca. Kalladzi. Saat berhenti di dzi hukumnya mad tabi'i. Sebab ada ya sukun, ini ya sukunnya, sebelumnya kasrah. Maka dzal ini panjang 2 harokat. Kalladzi hanya jika berhenti. Namun ketika dilanjutkan atau diwasolkan, dzi-nya kan kita baca pendek. Kalladzis karena ada takhallus bil hadfi. Takhallus bil hadfi ini sekali lagi terjadi karena pertemuan 2 sukun. Di mana di sini sukunnya ya, huruf madnya ya sukun dengan sin sukun. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan. Maka dzal kasrah ini kalau wasal dibaca tanpa mad. Jadi pendek. Kalladzistahwathush. Kemudian ada alif lam namanya alif lam syamsiyah. Karena ada alif lam ketemu huruf syamsiyah yaitu shin. Cara bacanya alif lamnya kita lewat saja, jangan dibaca, masuk langsung ke shin atau disebut idgham syamsi. Istahwat. Nah ini hamzah wasal ya, tadi kalau di tengah nggak usah dilihat, nggak usah dibaca. Tapi kalau di awal seperti ini kita mau baca mulainya dari sini, nggak mungkin tiba-tiba sukun, maka hamzah wasal ini harus berharokat. Fathah, kasrah atau dhammah kita yang memberi harokat. Ini harokatnya i. Kenapa? Hitung aja huruf ketiganya. Pokoknya kalau huruf kedua setelah hamzah wasalnya bukan lam, hitung huruf ketiganya 1, 2, 3. Huruf ketiganya ta. Barisnya fathah. Rumusnya adalah kalau huruf ketiganya dhammah, hamzah wasalnya dhammah. Kalau huruf ketiganya bukan dhammah itu bisa fathah, bisa kasrah, maka hamzah wasalnya kasrah. Jadi ini i ya. Istahwat husyaya syaya. Ya hukumnya mad tabi'i muqaddar karena ada huruf ya dengan harokat fathah panjang. Cara bacanya panjang 2 harokat. Syayatin. Saat berhenti di tin hukumnya adalah mad arid li sukun. Karena mad tabi'i ketemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya ya sukun, sebelumnya baris kasrah. Huruf yang disukunkannya huruf nun. Maka to-nya panjang, boleh 2, boleh 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali baca. Asyayatin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna wa nuraddu ala a'qabina ba'da idh hadanallah
ba'da idh hadana Allahu kalladhi istahwathu syayatin. Pertanyaan tajwid hari ini, sebutkan nama hukum tajwid yang saya tunjukkan. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara bacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.